Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita akan menyambung pelajaran kita berdasarkan juz yang ke-6 Surat Al-Maidah ayat 27 hingga 32, 27 hingga 32 dari Surat Al-Maidah di bawah tajuk Kisah Pembunuhan Pertama di atas muka bumi. Kisah pembunuhan yang pertama. Kisah pembunuhan pertama ini kita dasarkan berdasarkan firman Allah. Segala firman Allah menurut keyakinan kita orang-orang Islam mesti benar. Tidak ada kata-kata Allah yang tidak benar. Itu sebabnya pada awal-awal Al-Quran lagi Allah sudah sebut, Zalikal kitabu la raiba fihi. Saya ulang, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Inilah kitab, yakni Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena ayatnya panjang, begitu juga terjemahannya, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Apalagi ayat demi ayat dan terjemahan literalnya, nanti kita akan ulang balik. Kita buat sebagai mukadimah begini. Pada ayat-ayat terdahulu, yakni sebelum ayat 27 ini. Pada ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kezaliman dan kedengkian Yahudi. Yahudi adalah umat yang zalim lagi dengki. Ini telah kita jelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Mereka adalah umat yang sangat suka melanggar janji. Dan sifat mereka pula seolah-olah sebati dengan diri mereka, iaitu hasad, dengki. Maka pada ayat berikutnya, ini ayat 27 hingga 32 ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula tentang kedengkian Qabil kepada Habil, adiknya, yang selanjutnya berakhir dengan pembunuhan. Lagi-lagi pembunuhan itu motifnya dengki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar.
qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Terjemahan ayat. Terjemahan harfiah dari ayat. Ceritakanlah kepada kami kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Bil haq, dengan kisah yang sebenar-benarnya. Bil haq, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, yaitu Qabil, aku pasti membunuhmu. Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Dari terjemahan harfiah ini barangkali sukar kita memahami apa maksud Allah. Di sinilah perlunya kepada terjemah maknawiyah yang dipanggil dengan tafsir. Kita mulai dengan tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini? Maksud ayat menurut Imam Ibnu Katsir, kisahkanlah wahai Muhammad kepada mereka yang zalim lagi dengki itu, dari kalangan saudara khinzir dan monyet, dari kalangan saudara khinzir dan monyet. Apakah mereka itu Yahudi ataupun yang serupa dengan mereka berdua? Berita, apakah mereka itu Yahudi atau yang serupa dengan Yahudi? Kisahkan, hai Muhammad, kepada mereka berita tentang dua orang anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Demikianlah pandangan kebanyakan golongan salaf dan khalaf. Kita tahu salaf itu orang-orang yang hidup pada awal keislaman, terutama 3 kurun yang pertama. Mereka terdiri dari para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. 3 kurun pertama itu menurut salaf, sedangkan khalaf pula yaitu belakangan. Orang-orang yang datang kemudian setelah 3 kurun pertama. Itu namanya khalaf. Menurut Imam Ibnu Katsir, salaf dan khalaf dalam hal ini sependapat bahwa maksud ayat ini yaitu arahan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda menceritakan kisah tentang 2 orang anak Adam, Qabil dan Habil, kepada mereka, yaitu Yahudi. Apakah Yahudi atau yang sebangsa dengannya, atau yang sama mempunyai sifat yang sama dengan Yahudi, yaitu sifat hasad dan dengki. Okey, kita teruskan dengan halaman berikutnya. Nah, ini lebih detail lagi. Ini juga Ustaz ambil dari beberapa tafsir, antara lain Tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Ibn Katsir, juga dari kitab tafsir Aisarut Tafasir oleh Al-Jazairi, dan yang lain-lain. Apa kata mereka? Menurut kebanyakan mufassirin,
majoriti ulama tafsir berkata, dua anak Adam tersebut adalah Qabil dan Habil. Dalam bahasa Israel, bahasa Hebrew atau Ibrani, huruf lam pada dua nama tersebut mereka ganti dengan huruf nun. Begitu menurut bahasa Israel. Israel bahasanya bukan Arab. Bahasa mereka namanya bahasa Hebrew atau Ibrani. Setiap yang berakhir dengan L, mereka akan ganti dengan N atau Nun. Sehingga Qabil menjadi Qabin, Habil menjadi Habin. Qabin dan Habin. Qabil dan Habil. Untuk pengetahuan semua, Adam dan Hawa dianugerahkan anak sepasang-sepasang setiap kelahiran. Semua kita berasal daripada Adam dan Hawa. Siti Hawa melahirkan anak sepasang-sepasang, twin. Sepasang maksudnya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan setiap kelahiran. Karena tidak ada manusia dari sumber lain, asal yang lain, semua dari anak cucu Adam dan Hawa, manusia termasuk kita. Syariat zaman itu boleh kahwin adik-beradik, tapi tidak boleh kahwin dengan adik kembarannya. Twin tak boleh. Mesti silang. Qabil ada adik perempuannya. Qabil tidak boleh kahwin dengan adik perempuannya sesama kembar. Habil juga tidak boleh kahwin dengan kembarannya. Tapi Qabil boleh kahwin kembaran Habil, Habil juga boleh kahwin dengan kembaran Qabil. Demikian syariat zaman itu. Ini yang Ustaz selalu sebut. Akidah itu, semua Rasul bawa akidah yang sama, mentauhidkan Allah. Tetapi syariat dalam amalan, muamalat, munakahat, nikah, kawin, itu muamalat, itu termasuk bab syariat. Dan syariat berbeza. Kalau ditanya apa sebab dibolehkan kawin adik-beradik, walaupun bukan dengan adik-beradik kembar, tapi kan adik-beradik juga namanya. Jawabannya senang saja. Karena tidak ada manusia selain daripada anak Adam dan Hawa. Tak akan kawin dengan binatang. Tak akan kawin dengan harimau. Tak akan kawin dengan gajah. Manusia mesti kawin dengan sama manusia. Manusia dari sumber lain tak ada, kecuali anak Adam dan Hawa. Itu sebabnya kita selalu sebut, syariat ditetapkan oleh Allah untuk setiap kaum, sesuai dengan kondisi kaum itu. Ini dia. Sesuai dengan kondisi zaman itu, tidak ada manusia yang berasal dari jalur lain, kecuali Adam dan Hawa, maka dibolehkan kawin ketika itu adik-beradik, asalkan jangan adik-beradik kembar. Begitulah seterusnya. Walaupun disebut tidak boleh kawin adik-beradik, tapi boleh adik-beradik kembar, silang,
Dibolehkan kawin dengan adik-beradik asalkan bukan adik-beradik kembar. Itu sebabnya setelah banyak manusia berkembang dan berkembang, akhirnya diharamkan kawin adik-beradik. Oleh sebab itu, kalau Nabi pernah menyebut, tidak boleh kamu mengawini seorang wanita adik-beradik dari isterimu. Maknanya memadukan seorang wanita dengan adik-beradik tak boleh. A kawin dengan B. Selagi B itu menjadi isteri A tidak boleh kawin dengan C. Kalau C itu adik-beradik A. Kecuali apabila A sudah ceraikan B dan habis iddah, ingin kawin C boleh. Itu bukan bermakna dimadukan. Selagi B menjadi isteri A, B tidak boleh kawin dengan C, iaitu poligami antara B dengan C yang adik-beradik. Kecuali apabila sudah habis iddah B. Ini yang kita selalu sebut dengan salin tikar. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah dalam hadisnya, juga A yang mengawini B, adik-beradik B ini C, tidak boleh dimadukan B dengan C, andai kata ada D, dan D ini pula antinya B, anti B, makcik B, pun tidak boleh dimadukan B dengan D, B dengan D. B isteri A juga dalam Islam dilarang memadukan B dengan D, padahal D itu makcik daripada B atau anti B. Apa sebab? Sebab kata ulama fiqh, bila itu terjadi, ia boleh memutuskan hubungan silaturahim antara B dengan D. Dengan B dengan C tak boleh, apalagi adik-beradik, timbul cemburu, jealous. Juga jika A mengawini B, juga memadukan B dengan D, makciknya, juga tak boleh. Sebab itu boleh menjadi penyebab putusnya hubungan silaturahim antara B, apakah dengan C, apakah dengan D. Wallahu a'lam. Itu bab fiqh. Okey, kita teruskan. Adam dan Hawa dianugerahkan anak sepasang setiap kelahiran. Semua anak Adam dan Hawa 40 orang. 40 orang. Yaitu melalui kelahiran sebanyak 20 kali kelahiran. Setiap lahir kembar, twin. Setiap lahir jadi 20 kali kelahiran bermakna 40 orang anak. 20 lelaki, 20 perempuan. Di antara pasangan tersebut adalah Qabil dengan kembarannya yang bernama Iqlima. Qabil kembarannya Iqlima. Dan Habil pula kembarannya Labuda. Begitu kata ulama tafsir. Iqlima dan Labuda. Cuma bezanya, adapun Iqlima adalah cantik rupawan, jelita, kembaran
dari Qabil, sedangkan Labuda tidak demikian. Tidak begitu cantik. Jika dibandingkan dengan Iqlima, Labuda, kembaran Habil, tak cantik. Syariat perkahwinan zaman itu dilarang seseorang kawin dengan kembarannya, tetapi dibolehkan kawin silang. Maknanya Qabil kalau tidak kawin pula, kawin dengan Labuda yang tidak begitu cantik, dan Habil pula dapat bahagian yang cantik, yaitu kembaran Qabil yang bernama Iqlima. Ketika Adam menyuruh anak-anaknya berbuat demikian, yaitu kawin silang, Qabil membantah dan timbul perasaan dengki kepada adiknya Habil, karena dia terpaksa kawin dengan kembaran adiknya yang tidak cantik. Untuk menyelesaikan pertikaian ini, mereka berdua disuruh agar melakukan korban kepada Allah. Untuk menyelesaikan persoalan itu, walaupun si ayah menyampaikan pada anaknya, Qabil dan Habil, ternyata Qabil tidak berpuas hati. Kembarannya yang cantik akhirnya dimiliki atau dikawini oleh Habil, sedangkan dia pula terpaksa mengawini Labuda, kembaran Habil. Rasa tidak puas itu diutarakan kepada ayahnya Adam, sehingga Adam memberi solusi. Apa kata Adam? Kamu berdua, hai Qabil dan Habil, korbankan sesuatu untuk Allah. Siapa yang korbannya diterima, dialah di pihak yang benar. Kita teruskan. Korban ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang atau cara-cara yang lain, sesuai dengan syariat zaman itu. Korban diambil dari kata taqarrub, qarib, dekat. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Korban sama maknanya dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana ada istilah antara kita adik-beradik, antara kita dengan cousin, sepupu, antara kita dengan uncle, auntie. Betul tak dipanggil kerabat? Juga dari kata-kata yang sama. Qarib, korban, taqarrub, kerabat, semua membawa makna yang sama, yaitu dekat. Mendekatkan diri pada Allah namanya korban atau taqarrub. Dekat hubungan nasab dengan seseorang namanya kerabat atau kaum kerabat. Korban ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang atau cara-cara yang lain. Qabil seorang petani. Qabil seorang petani berkorban dengan gandum, tapi dia pilih gandum yang jelek, gandum yang rendah mutunya. Sedangkan Habil pula kerjayanya adalah penternak. Dia berkorban dengan kibash atau kambing yang gemuk dan sehat. Masing-masing mereka mendekatkan diri dengan korban sesuai dengan kerjaya mereka masing-masing. Sesuai dengan kerja mereka masing-masing. Qabil seorang petani, Habil pula seorang penternak. Cuma bezanya, ketika mendekatkan diri kepada Allah, Qabil persembahkan korbannya mendekatkan diri pada Allah dengan gandum yang jelek,
gandum yang rendah mutunya. Tetapi Habil seorang penternak mendekatkan diri kepada Allah dengan kibash, kambing besar yang gemuk dan sehat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima korban Habil dan Allah reject, Allah tolak korbannya Qabil. Tanda suatu korban diterima oleh Allah pada zaman itu, tanda korban itu diterima oleh Allah pada zaman itu ialah korban tersebut akan disambar oleh bola api yang turun dari langit. Bola api turun dari langit akan sambar. Jadi kibash disambar oleh bola api yang dikirim dari langit, sedangkan korban Qabil terdiri daripada gandum yang jelek, tidak disambar. Itu isyarat diterima atau tidak diterimanya korban zaman itu. Jangan bandingkan dengan terima tak terimanya korban kita pada hari ini. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Tapi semua kita tahu, kalau kita mengorbankan sesuatu, jangan sesuatu yang kurus, cacat, yang terlalu murah harganya karena pilih untuk dapatkan yang murah. Besar kemungkinan tidak akan diterima oleh Allah korbannya. Tapi tidak ada istilah bola langit, bola api dari langit akan datang menyambar. Nah, ini syariat zaman itu. Okey, lanjutan daripada kisah tersebut. Qabil kecewa dan tidak reda dengan ketentuan Allah menolak korbannya. Qabil kecewa karena Allah tidak terima korbannya. Perasaan tersebut telah mendorongnya ingin membunuh Habil, adiknya, supaya ia bebas untuk memiliki kembarannya Iqlimah yang cantik itu. Bila Habil mati, dalam fikirannya dia akan rebut Iqlimah kembarannya yang cantik tersebut. Qabil berkata kepada Habil, "Aku pasti membunuhmu. Akan kubunuh kamu bila kamu ambil Iqlimah." Itu kata-kata Qabil kepada Habil. Allah yang cerita. Tapi Habil yang diancam akan dibunuh hanya menjawab, "Jangan kamu persalahkan aku jika Allah hanya menerima korbanku. Korbanku adalah dari hartaku yang paling baik." Itu jawaban Habil. Kalau diterima, itu wajar-wajar saja. Sebab Allah Subhanahu wa taala memang menerima sesuatu yang baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik-baik saja. Ini pengajaran. Ini pengajaran yang patut kita ambil. Allah itu baik. Innallaha thayyibun, thayyib. La yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik-baik saja. Dan bagi kita, dalam bab ibadat, Allah akan terima bila kita ikut beribadat ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab itulah cara ibadat yang paling baik. Bila kita create, bila kita rekayasa, kita tambah sana tambah sini tidak sebagaimana yang diajar oleh Nabi, itu bukan ibadat yang baik. Oleh sebab itu kalau Allah reject, wajar-wajar saja. Kita dah bahas dah ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya kelak di akhirat untuk menerima ganjaran segala jerih payahnya yang dia lakukan ketika di dunia dulu, hendaklah dia beramal saleh. Beramal saleh di sini, hendaklah dia beramal dengan amalan yang sebenar mungkin, yang sebetul mungkin. Tentu saja merujuk kepada amalan ikut cara Rasulullah. Dan syarat kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan Allah ketika beribadat. Maknanya jangan buat syirik. Sama, konsepnya sama. Kita teruskan kata-kata Habil kepada Qabil. Korbanku adalah dari hartaku yang paling baik, sedangkan korbanmu dari hartamu yang paling jelek. Apakah jenayah yang telah aku lakukan sehingga mendorong kamu membunuhku? Di mana letaknya jenayahku, kesalahanku, sehingga kamu berhasrat ingin membunuhku? Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang takut kepadanya. Itu sebabnya mereka yang suka membuat bid'ah, lalu marah-marah kepada orang yang ingin menyebarkan sunnah, orang yang ingin berpegang teguh dengan cara ibadatnya Rasulullah, lalu disampaikan kepada khalayak ramai, lalu tidak disenangi, lalu dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Kadang-kadang tuduhan itu tak masuk akal. Salafi, teroris, apalagi keras. Sedangkan kita ikut sunnah. Sama dengan apa yang Habil kata. Apa jenayahku? Aku telah korban dengan sesuatu yang paling baik. Hari ini, di mana letak jenayahku bila aku ikut Rasulullah? Jenayah sebenarnya terdapat pada diri kamu. Yang Rasulullah suruh lain, yang kamu buat lain. Jenayah sebenarnya di pihak kamu, bukan di pihak kami yang ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tabiat manusia yang kadang-kadang dalam mengukur sesuatu tidak berdasarkan kacamata agama. Nafsu, dengan kata lain, kita dah bahas dah dalam bab bid'ah. Punca utamanya karena jahil. Karena jahil, tak tahu perkara yang sebenar. Karena terlalu fanatik dan ta'assub. Dan ini yang syaitan suka. Na'udzubillah min zalik. Lihat. Walaupun kisah ini kisah tentang Qabil dan Habil, banyak pengajaran sebenarnya boleh kita ambil. Kita teruskan. Menurut As-Sa'di. As-Sa'di ini pengarang kitab Tafsir Kalamul Mannan. Kitab tafsir yang cukup terkenal. Menurut As-Sa'di, nama lengkapnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Orang Arab Saudi. Tafsiran yang paling sahih terhadap Al-Muttaqin, orang yang bertakwa, ini ada kaitannya dengan kata-kata Habil tadi. Korban Allah hanya terima korban dari orang yang bertakwa. Takwa maknanya orang yang takut pada Allah. Menurut tafsiran As-Sa'di dalam kitabnya Kalamul Mannan, makna al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sini ialah orang yang ikhlas dalam amalannya dan mengikuti cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulnya. Jadi ketika itu, Qabil dan Habil sepatutnya ikut arahan bapaknya,
Adam. Sebab beliau terima wahyu. Abu Darda pula berkata, apa kata Abu Darda? Seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, orang Madinah yang paling zuhud, yang sangat kuat beramal. Apa kata Abu Darda? Aku yakin bahawa jika Allah menerima satu salat daripadaku, aku yakin jika Allah menerima satu salat daripadaku adalah lebih aku sukai daripada isi dunia seluruhnya. Daripada isi dunia seluruhnya. Bila satu salat saja Allah terima, itu adalah lebih baik daripada aku mendapat dunia dan seisinya. Lalu Abu Darda pun membaca ayat tersebut. Ayat yang dibaca atau yang diucap oleh Habil terhadap abangnya. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Yes, itu dia pemahaman Abu Darda. Kita teruskan dengan ayat berikut. Apa selanjutnya kata Habil kepada Qabil? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah fa asbaha minal khasirin. Terjemahan ayat. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Lihat tu baiknya Habil. Andai kata kau tusuk aku, tetak aku dengan parang ke, aku tidak akan balas menetak kamu balik. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Aku takut, kata Habil. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali membawa dosa membunuhku itu dan dosamu sendiri. Qabil, aku mau bila kau lakukan juga keinginanmu membunuhku sehingga aku terbunuh, aku ingin agar engkau kelak membawa dosamu plus dosa karena membunuh aku. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Akibat jenayahmu itu membunuhku, engkau akan jadi penghuni neraka. Dan demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Karena dorongan hawa nafsu. Yang kita selalu gunakan istilah, Qabil telah mempertuhankan nafsunya. Ikut kehendak nafsunya. Akhirnya adiknya Habil dibunuh. Sebab itu dibunuhnya lah Habil. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Rugilah kalau neraka tempatnya.
Alangkah baiknya kalau dia ingat dan ikut nasihat adiknya Habil. Keterangan ayat. Ini tafsiran ayat. Habil mengambil sikap tidak akan membalas tindakan Qabil yang ingin membunuhnya, tidak mengambil tindakan balas. Berdasarkan ayat di atas, terdapat 3 sebab mengapa Habil bersikap demikian, yakni enggan membalasnya. Ada 3 sebab disebut dalam ayat itu. Pertama, perasaan takutnya kepada Allah. Takut pada Allah maknanya takut akan azab dan siksaan Allah. Termasuk yang kedua, takut menanggung dosa. Takut menanggung 2 dosa. Pertama, dosa membunuh, dan kedua, dosa orang yang dibunuh. Kalau orang yang dibunuh itu ada dosa, yang membunuh itu kena tanggung dosanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena takut masuk neraka. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Apalagi kalau kita perjelaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini? Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli akhi. Rawahu Syaikhan wa Ahmad. Oh, cantik. Ada 2 orang Islam berkelahi. Maka pembunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, bila 2 orang Islam berkelahi, berbunuh-bunuhan, yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Kenyataan atau statement Rasul itu membuat sahabat bertanya. Baginda ditanya, "Ya Rasulullah, itu bagi pembunuh, maksudnya bukankah neraka itu bagi pembunuh? Lalu bagaimana pula dengan orang yang dibunuh? Apakah orang yang dibunuh juga masuk neraka?" Kalau yang membunuh itu masuk neraka, itu wajar-wajar saja. Sekarang orang yang dibunuh juga masuk neraka, apa sebab ya Rasulullah? Seolah-olah itu makna pertanyaan. Coba dengar jawaban Nabi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya dia, orang yang dibunuh itu juga ada keinginan untuk membunuh saudaranya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hadis ini sahih. Itu sebabnya sikap yang paling mulia dalam hal ini yaitu sikap Habil. Andai kata engkau gerakkan tanganmu untuk menusuk aku, untuk memenggal aku, untuk membunuh aku tidak akan gerakkan tanganku untuk membunuh. Aku takut pada Allah. Begitu derajat orang yang tinggi imannya. Itu sebabnya apa yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, satu orang pendakwah terkenal, Syekh Ali Jabir, coba ditusuk.
Beliau sekedar mengelak saja, bukan tak membalas, mengelak saja. Daripada tusukan itu ke arah lehernya, akhirnya hanya mengena. Jadi wawancara beliau pada hari ini, Ustaz dengar pagi tadi selama 1 jam, luar biasa sifatnya. Beliau tidak membalas, malah beliau memaafkan. Beliau coba melarang orang yang membelasah pembunuh tersebut. Beliau malah tak mahu tahu apa motifnya pembunuhan tersebut. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memaafkan. Yang mudah-mudahan dengan kemaafan itu orang tersebut akan mendapat hidayah Allah. Begitu dalam Islam. Wallahu a'lam. Bersesuaian sangat topik yang kita bahas hari ini dengan apa yang terjadi di Indonesia beberapa hari yang lalu. Kalau ingin dengar wawancara antara radio, salah satu radio di Indonesia dengan Syekh Jabir, nanti Ustaz akan masukkan ke dalam Facebook. Lebih kurang 1 jam, Ustaz mendengar dengan teliti. Itulah dia sebenarnya Islam. Tidak ada sifat dendam. Yang mustahak dan penting, akhlak mesti jaga. Walaupun yang mewawancara beliau itu adalah seorang yang bukan Islam, non-Muslim, tapi cukup kagum dengan sikap beliau yang tidak mau tahu. Jangan tuduh pihak ini dan itu yang membuat semacam konspirasi atau rencana jahat. Sebab bila dibalas akan terjadi perkara-perkara yang lebih besar untuk kesatuan dan persatuan Indonesia. Yes, itu disebut. Sila dengar sendiri nanti macam mana sabarnya beliau. Yang paling penting kata beliau, kalau ingin cari Islam, cari dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Teladani sifat Nabi. Kalau ingin mencari Islam, kebetulan yang bertanya dan wawancara ini non-Muslim, tengok dari apa yang ada dalam Quran, tengok perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cari Islam itu dengan melihat kelakuan orang Islam yang kadang panas baran, yang kadang pendendam, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar. Allahu Akbar. Itu dia pendakwah yang kita inginkan. Setiap kebenaran yang kita sampaikan mesti dapat ujian daripada Allah. Sabar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam hadis ini, hadis tadi, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama dalam neraka. Sahabat bertanya, kalau yang dimasukkan dalam neraka si pembunuh, itu wajar-wajar saja ya Rasulullah. Di mana letaknya kewajaran? Di mana letaknya rasional, logika? Orang yang dibunuh juga dihumban ke dalam neraka ya Rasulullah. Nabi jawab, karena kedua-duanya ada keinginan ingin saling bunuh-membunuh. Nah, ini keterangannya. Kalau itu baru terjemahan harfiah, literal translation. Nah, ini syarahnya. Di dalam hadis ini dinyatakan bahawa pembunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Keadaan dalam hadis ini berbeza dengan keadaan Habil. Keadaan dalam hadis ini berbeza dengan keadaan Habil. Habil tidak berhasrat sama sekali untuk membalas walaupun akan dibunuh oleh abangnya Qabil. Tidak. Oleh itu, dosa pembunuhan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Qabil sahaja. Dan Habil dalam istilah kita mati syahid. Garanti masuk syurga.
sebab beliau mati dalam mentaati perintah Allah. Okey, kita teruskan dengan ayat berikutnya. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Coba cerita berikutnya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak memenggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil. Burung gagak menggali-gali di bumi, tanah, untuk memperlihatkan kepada Qabil. Apa yang burung tersebut buat? Sebab Qabil tak tahu, sudah dibunuh ni, mau diapakan adiknya yang sudah mati ini. Itu sebabnya kita katakan, ini adalah kematian yang pertama. Ini adalah pembunuhan yang pertama. Setelah seseorang mati tak tahu nak kubur ke mana. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak, ghurab itu gagak, menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Terlambat dah. Adik dah dibunuh. Tak tahu macam mana dah dibuat setelah kematian adik. Allah kirim burung gagak menggali-gali. Lalu mungkin ada gagak yang mati, dibunuhnya, lalu dia masukkan ke dalam lubang, lalu dia tambus. Lalu Qabil kata, "Ya Allah, celakanya aku. Mengapa aku tidak berbuat macam yang dibuat oleh burung gagak itu?" Okey. Setelah membunuh, maka Qabil tidak tahu apa yang patut dia lakukan terhadap mayat adiknya Habil. Sehingga seekor burung gagak menggali-gali tanah untuk menanam bangkai saudaranya yang dibunuh. Maknanya gagak itu dia telah bunuh gagak yang lain. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ketika Qabil bingung macam mana nak menyelesaikan mayat adiknya. Melihat suasana demikian, maka Qabil mendapat ilham. Mendapat inspirasi. Lalu ia segera menggali tanah untuk menanam jenazah adiknya Habil sebagaimana perbuatan burung gagak itu. Kadang-kadang manusia perlu juga berguru kepada burung. Qabil sangat menyesal terhadap apa yang telah dilakukannya. Menyesal. Tapi dah tak ada gunanya. Sudah terlanjur.
Sebagaimana pepatah orang-orang tua, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Walaupun ia menyesal dan menyesal, dan menyesal itu adalah tobat. Menyesal itu adalah tobat. Maksudnya, salah satu daripada rukun tobat adalah menyesal. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadamu taubah." Penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. An-nadamu taubah. Menyesal itu adalah tobat. Namun demikian, taubat qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak menyesal dan tidak tobat dari dosanya. Dia tidak taubat. Cuma menyesal saja. Karena dia tidak menyesal dan tidak bertobat dari dosanya. Dengan kata lain, menyesal saja belum cukup. Sebabnya tobat nasuha, bila dosa kita kepada Allah, ada 3. Pertama, tinggalkan dosa tersebut, tidak membunuh lagi, tinggalkan. Yang kedua, menyesal. Dan yang ketiga, azam, bercita-cita kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama pada masa hadapan. Itu tak ada pada Qabil. Dia hanya menyesal mengapa membunuh adik sendiri. Dia hanya menyesal dari sudut itu. Dia hanya menyesal mengapa membunuh adik sendiri. Ditambah pula akibat pembunuhan tersebut, akhirnya ia mendapat kemurkaan ibu bapaknya. Sudahlah dapat murka Allah, ibu bapa Adam dan Hawa pun murka dengan perbuatannya Qabil membunuh adiknya Habil. Nah, kita sampai ke bahagian yang terakhir atau ayat yang terakhir. Bagus juga kalau Ustaz sebutkan di sini. Manusia kadang-kadang perlu belajar dari burung. Ustaz buat satu contoh atau 2 contoh. Contoh yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawakkala haqqa tawakkuli." Siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, dia akan diberi oleh Allah rezeki. Sebagaimana rezeki yang Allah limpahkan kepada burung, terbang meninggalkan sarangnya pada waktu pagi dalam keadaan perutnya yang kosong, lalu dia kembali petangnya ke sarangnya dalam keadaan perutnya yang kenyang. Dan sempat pula membawa beberapa bijiran untuk anak-anak yang ditinggalkannya di sarang. Apa maksudnya? Siapa yang bertawakal pada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya orang tersebut akan diberi oleh Allah rezeki sebagaimana Allah telah bagi rezeki pada burung yang terbang meninggalkan sarangnya pada waktu pagi dalam keadaan perutnya yang kosong, kemudian balik dalam keadaan perutnya yang kenyang. Hadis sahih. Apa pengajarannya? Itu sebabnya seseorang yang apabila bertawakal pada Allah tanpa usaha, jangan
bermimpilah akan dapat rezeki. Doa, tapi kerja tidak. Betul tak burung yang meninggalkan sarangnya adalah terbang? Terbang itu usaha. Sampai di pokok kayu atau sampai di tanah, sampai di tempat-tempat tertentu dia akan kais, dia akan patuk sana, patuk sini. Itu semuanya melambangkan kerja. Sebab itu seseorang yang hanya berdiam diri, berpeluk tangan, sebagaimana Ustaz sebut beberapa hari yang lalu, Umar ibn Khattab pernah jumpa sahabat yang sedang bersandar di dinding berpeluk tangan. Termenung. Kata Umar ibn Khattab, apa yang kamu orang buat? Kami sedang bertawakal kepada Allah, ya Amiral Mukminin. Umar cukup marah. Macam ini cara kamu bertawakal? Wallahi, demi Allah, malaikat tidak akan menurunkan hujan emas. Maknanya, kamu mesti bekerja untuk menjemput rezeki. Sebabnya bila seseorang itu melingkar saja seperti ular sawa di rumah, tak mau berusaha, jangan harap akan dapat rezeki. Satu. Yang kedua, Nabi Sulaiman dalam satu perjalanan, beliau kehilangan burung hudhud. Hudhud ini bahasa kita burung hantu. Lalu Sulaiman kehilangan. Mana burung hudhud? Awas dia nanti. Dia pergi tanpa seizinku, akan aku beri hukuman. Semua kita tahu, Nabi Sulaiman memahami bahasa burung, bahasa binatang. Tak lama kemudian, burung hudhud datang. Sulaiman bertanya, dari mana kamu pergi tadi? Kemana kamu menghilang tanpa izinku? Burung hudhud menjawab, kisah ini ada dalam Al-Quran. Di antara lain dalam surat Saba. Burung hudhud lalu menceritakan, aku pergi ke suatu negeri yang dipimpin oleh seorang ratu, namanya Balqis. Dia menyembah berhala. Dia menyembah ini dan itu. Ringkasnya, lalu Sulaiman tulis surat. Suruh burung hudhud menyampaikannya kepada Ratu Bilqis. Kisahnya panjang, kita ringkaskan saja. Akhirnya, Ratu Bilqis tahu berdasarkan surat. Apalagi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat daripada Sulaiman. Dan. Kita ringkaskan kisah. Betul tak Sulaiman tidak tahu adanya negeri yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Bilqis, kecuali burung hudhud yang menyampaikannya. Begitu kisahnya. Sulaiman tak tahu. Bukankah itu bermakna Sulaiman berguru kepada burung hudhud? Itu sebabnya ketika Ustaz ditanya, ketika memberi ceramah di Singapura, pada satu ketika dulu, ada yang tanya, Pak Ustaz, bukankah derajat wali itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul? Ini yang tanya ni golongan tarikat lah ini. Bukankah derajat wali itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul?
Ustaz tanya, mengapa begitu? Bagi Ustaz, wali memang orang yang dekat dengan Allah, sebab wali maknanya dekat, qarib, dekat dengan Allah. Beda dengan syaitan, ba'id, iaitu ingin menjauhkan kita daripada Allah, itu ba'id. Sebabnya syaitan maknanya ba'idun anil haq. Segala yang ingin mendekat, menjauhkan kita daripada ajaran Allah, itu syaitan. Sedangkan wali pula, orang yang dekat dengan Allah. Dan ciri-ciri wali ada dua, iman dan taqwa. Berdasarkan ayat 62-63 dari surat Yunus. Iman dan taqwa. Tahu Ustaz, wali itu, walaupun mereka dekat dengan Allah, mereka berada di bawah Nabi. Nabi lebih atas. Lebih atas lagi dari Nabi adalah Rasul. Dan 5 Rasul yang tertinggi adalah ulul azmi. Lalu Ustaz tanya, kamu mendakwa wali itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi dan Rasul, apa dasarnya? Sebab Ustaz kata, wali tak terima wahyu. Yang terima wahyu Nabi atau Rasul. Lalu dia bawa kisah Nabi Khidir. Kisah Nabi Khidir. Bukankah Musa itu diajar oleh Nabi Khidir? Untuk pengetahuan semua, kata ulama akidah, Khidir itu ada 2 kemungkinan. Beliau adalah Nabi, beliau juga adalah wali. Mereka yang mengatakan Khidir itu adalah wali, karena tidak sekalipun dalam Al-Quran Allah menyebut Khidir itu Nabi, sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Laisa minan nabiyyin, dia bukan Nabi. Sebab seseorang yang menjadi Nabi, Allah sebut dalam Quran dia itu Nabi. Tapi tentang Khidir, tak pernah disebut dia itu seorang Nabi. Atas dasar itu, kata mereka, Khidir hanya seorang wali. Nah, yang kedua pula berpendapat, Khidir itu adalah Nabi. Sebab beliau terima wahyu daripada Allah. Sebab beliau terima ilmu daripada Allah. Yang Nabi Musa tak tahu, dia tahu. Maknanya dia terima wahyu. Yes. Majoriti ulama kata Khidir itu Nabi. Okey, ini 2 pandangan. Namun demikian, paling tinggi Khidir itu adalah Nabi, bukan Rasul. Dengan kata lain, Musa tetap lebih tinggi daripada Khidir, walaupun Khidir itu Nabi. Sebab Musa, selain daripada Nabi, beliau juga adalah Rasul, sebab beliau punya umat. Musa punya umat yang dipanggil dengan Yahudi. Sebagaimana Isa punya umat namanya Nasrani. Malah lebih daripada itu, Musa termasuk 5, salah seorang dari 5 ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang tanya tadi. Bukanlah Khidir itu lebih mulia daripada Musa, walaupun derajatnya lebih rendah. Oleh sebab itu, sesetengah tarikat mendakwa apa saja ajaran yang kita perolehi daripada wali, itu hendaklah kita ikuti. Hendaklah kita ikuti. Sebab wali itu khasnya merujuk kepada Khidir, dia lebih tinggi ilmunya daripada Musa. Lalu Ustaz jawab, kebetulan pada saat itu Ustaz teringat kisah tentang Nabi Sulaiman dengan burung hudhud.
burung hud-hud mengajar Nabi Sulaiman. Apakah Anda yakin burung hud-hud lebih mulia dari Nabi Sulaiman karena Sulaiman berguru kepada burung hud-hud? Oh, tidaklah Ustaz. Nah, jangan awak kata wali itu lebih tinggi daripada para rasul. Okey, itu sekedar selingan. Kadang-kadang manusia perlu juga belajar daripada burung. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat yang terakhir. Faba'athallahu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi. Maaf, Ustaz tersalah baca ayat yang terakhir. Ustaz ulang. Min ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Terjemahan ayat. Oleh itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Oleh sebab itu kami tetapkan hukum bagi Bani Israel bahawa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerosakan di muka bumi. Okey. Berikut ini kita ingin tahu tafsiran ayat. Maksudnya, disebabkan pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum bagi Bani Israel. Siapa yang membunuh orang lain tanpa sebab, ia dibenarkan seperti qisas. Qisas maknanya membunuh seseorang yang didapati terbukti telah membunuh orang lain. Itu membunuh yang dibenarkan. Atau karena membuat kerosakan di atas muka bumi. Sebabnya pengedar dadah bila terbukti karena kesannya sangat berbahaya sampai juga ke peringkat dibunuh. Itu sebabnya dalam Islam tukang sihir itu, hukum asalnya dalam Islam tertera dalam hadis Nabi, dibunuh karena membuat kerosakan di atas muka bumi. Begitu juga terhadap orang yang memerangi Islam, boleh perangi orang tersebut. Itu sebabnya ada yang disebut dengan perang fi sabilillah. Bila peperangan itu motifnya agama,
maka tidak salah kita membunuh orang yang ingin menghina Islam. Itu dalam Islam ya. Ustaz bercakap dalam kacamata Islam. Itu yang dimaksudkan bila ada orang yang ingin membuat kerosakan di atas muka bumi, orang tersebut boleh dibunuh. Bukan hanya qisas. Alladzina yufsiduna fil ard, membuat kerosakan di atas muka bumi. Sebab agama yang Allah redha adalah hanya agama Islam. Namun demikian agama lain boleh hidup, silakan. Kebebasan beragama. Tapi jangan Islam itu dihina. Bila Islam dihina, sebab Allah tak mau Islam itu berakhir di dunia ini. Kecuali Islam terus wujud sampai hari kiamat. Itu sebabnya ada perang salib. Yaitu perang yang dibenarkan oleh Islam. Bila motifnya menghina agama. Demikian juga sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seseorang seperti memaafkan pembunuh, dia tidak balas, sebagaimana cerita yang kita ceritakan tadi, atau menyelamatkan seseorang yang berada di ambang maut, kita tolong, maka ganjaran dia akan dapat, dia akan diberi pahala oleh Allah di akhirat nanti, seolah-olah dia telah mendapat ganjaran telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Ini ketetapan Allah. Betapa besarnya dosa orang yang membunuh. Dalam ayat ini dikhususkan menyebut Bani Israel. Ustaz ulang. Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah tadi? Min ajli zalik katabna ala Bani Israel. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Apa rahasianya disebut Bani Israel di sini? Bukan umat sebelumnya. Memberi gambaran betapa buruknya sifat mereka. Dan seolah-olah sifat gemar membunuh sudah menjadi sifat yang tidak terpisahkan dari mereka. Yaitu Bani Israel. Yang membuat pakatan konspirasi membunuh Nabi Isa untuk disalib. Yahudi lagi, Bani Israel. Sebagaimana kita sama-sama maklum, bila Bani Israel ini bermula? Bila Bani Israel ini bermula? Bermula daripada Yaqub. Sebelum Yaqub ini, Ishak bukan Bani Israel. Ayah Ishak Ibrahim bukan Bani Israel. Di atas Ibrahim Nabi Nuh bukan Bani Israel. Nabi Idris bukan Bani Israel. Setelah Adam 1000 tahun muncul Nuh. 1000 tahun setelah Nuh muncul Ibrahim. Setelah Ibrahim, anak yang paling popular Ismail dan Ishak. Ismail jadi orang Arab. Kawin dengan Bani Jurhum dapat orang Arab. Anaknya satu lagi Ishak tinggal di Palestin. Ismail di Mekah. Ishak di Palestin. Anak Ishak ini bernama Yaqub. Anak Ishak bernama Yaqub. Yaqub inilah nama lainnya Israel. Jadi Arab dari keturunan Ismail, Israel dari keturunan Ishak. Betul tak mereka sebenarnya cousin, sepupu? Cuma tidak cerita. Israel ni bermula daripada Yaqub, anaknya Ishak. Keturunan Yaqub inilah yang dipanggil Bani Israel, anak cucu Israel, Bani Israel.
Yakub punya anak yang sangat popular bernama Yusuf. Pernah memerintah di Mesir. Yusuf, anak Yakub. 400 tahun kemudian Yusuf ini muncul Isa. Muncul Musa. Itu sebabnya Musa juga lahir di Mesir. Yang Allah suruh ibunya hanyutkan, masukkan dalam kotak, hanyutkan di sungai Nil. Semua kita tahu sungai Nil di Mesir. Setelah 1800 tahun wafatnya Musa, muncul Isa. Muncul Isa di Palestin. Betul tak? Musa kan bawa Bani Israel yang ada di Mesir untuk berhijrah ke Palestin. Nah, 1000 tahun kemudian, 1800 tahun kemudian muncul Isa. Malah sebelum Isa, banyak. Antara lain, rasul-rasul in between Musa to Isa, apa dia? Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya. Semuanya ini adalah di antara Musa dengan Isa. 600 tahun setelah Isa baru muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Baik, kita kembali kepada pembahasan. Disebut Bani Israel ni karena sikap membunuh, hasad, dengki ini memang sangat ketara pada Bani Israel, bukan pada umat-umat terdahulu. Mereka bukan saja membunuh orang biasa, tetapi juga berani membunuh para nabi seperti Nabi Zakaria dan Yahya. Itu semuanya kerja Bani Israel. Malah termasuk pakatan untuk menyalib Nabi Isa adalah juga daripada Bani Israel Yahudi. Bani Israel berbuat demikian bukan karena kejahilan, tetapi dengan sengaja dan mengetahui bahawa membunuh tanpa sebab itu suatu jenayah yang sangat dimurkai Allah. Mereka tahu ayat ini selain membongkar rahasia buruk Bani Israel, ayat ini selain membongkar sikap buruk Bani Israel, ia juga adalah sebagai tasliyah atau hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya agar mereka senantiasa berwaspada selalu terhadap jenayah dan konspirasi jahat pihak Yahudi, laknatullahi alaihim. Mudah-mudahan Allah laknat, kutuk dan jauhkan mereka dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu pencerahan Ustaz tentang ayat-ayat tadi. Coba lihat faedahnya tafsir. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil walaupun hanya beberapa ayat. Itu sebabnya kita mesti suka dengan Al-Quran. Itu sebabnya Allah berpesan pada Nabi Muhammad, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ayat 58 dari surat Yunus. Katakan hai Muhammad, dengan memiliki Al-Quran dan kecenderungan hati suka mempelajari Al-Quran, hendaklah mereka bergembira ria. Dan memiliki Quran dan kecenderungan hati mempelajari Al-Quran, itu adalah lebih baik dari segala yang mereka himpunkan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz akan